Assalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Baik, di sini sebelumnya selamat malam untuk semuanya. Yang pertama, yang Malam. terhormat kepada dosen kami Bapak Hardiansah Eskom MM Mkom dan teman-teman sekalian. Selamat datang eh, dalam presentasi tugas kelompok kami, kelompok 4 tentang eksploitasi keamanan. Di sini saya, Abdul Muflihun, akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami berharap dengan presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum presentasi kami mulai, pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami di kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Muflihun. Lalu ada Adil Esa Putri Zaluku. Ora Adil. salam. Lalu ada Anissa Dwi Yulianti. Hai. Tunjukkan wajahmu. Lalu ada Dandi Arik Dava Raffialdi. Ya, halo, Suaranya halo. mana, Mas Dandi? Halo, halo, hadir. Oke. Saya hadir. Ada Mas Adam Rafli Ramadan. Hadir, hadir, Mas hadir. Adam. Maulana Syarifuddin, Hadir. ada Mas Happy Azizul Hakim, Hadir, hadir. dan yang terakhir ada Mas Rafli Azhar Nugraha. Ya, hadir, hadir. Oke, jadi kali ini kita akan memaparkan tentang eksploitasi keamanan dalam sistem informasi. Ini sebagai pendahuluan tentang eksploitasi keamanan di sini. Eksploitasi keamanan merupakan salah satu ancaman utama dalam dunia teknologi informasi yang berkembang pesat. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Di sini eksploitasi keamanan merupakan suatu tindakan memanfaatkan kelemahan, ya, yang seperti saya sudah sampaikan tadi. Jadi dalam dunia digital yang semakin terkoneksi, keamanan sistem itu menjadi prioritas utama. Kegagalan dalam mengamankan sistem dapat mengakibatkan konsekuensi serius seperti pencurian identitas, kebocoran data rahasia, dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami bagaimana eksploitasi keamanan terjadi dan langkah-langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa. Yang langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melindungi sistem itu seperti apa. Oke, baik. Untuk memulai presentasi ini, kami persilahkan untuk Dandi Arik. Ya, akan saya lanjutkan untuk materi tujuan eksploitasi keamanan. Untuk tujuan eksploitasi keamanan, yaitu pertama mencuri data dan mengambil alih kontrol. Apa yang dimaksud dengan mencuri data dan mengambil alih kontrol yaitu mencuri data itu adalah aksi ilegal untuk mendapat informasi pribadi, rahasia atau sensitif dari orang lain atau organisasi tanpa izin. Mengambil alih kontrol yaitu penyerang mendapatkan akses tidak sah ke sistem, akun atau perangkat dan memanfaatkannya untuk tujuan jahat seperti membuat data, spam, atau melumpuhkan layanan. Lalu yang kedua itu penolakan layanan dan validalisme digital. Yang dimaksud itu validisme digital itu ya seperti tindakan merusak atau mengubah tampilan situs web atau aplikasi dengan cara yang tidak sah. Biasanya dilakukan oleh hacker untuk menyampaikan pesan politik, protes, atau sekedar melakukan kerusakan. Yang ketiga itu ada penipuan, extortion, dan cryptojacking. Nah, untuk poin ketiga ini yang dimaksud dengan penipuan seperti seorang untuk mendapatkan keuntungan sosial atau informasi berharga, kartu kredit, scam online atau email palsu yang menjadikan hadiah. Misalnya seperti itu. Untuk extortion itu atau bisa disebut pemerasan digital itu biasanya terjadi saat pelaku mengancam untuk menyebarkan foto atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh si korban tersebut atau biasanya bayar uang
perusahaan sebagai macam lah seperti itu. Untuk cryptojacking itu bisa dibilang serangan yang dimana pelaku menusuk perangkat korban, PC atau ponsel server untuk menambang mata uang kripto tanpa izin. Biasanya dilakukan melalui malware atau script berbahaya di situs web. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Mas Abdul. Ya. Mengapa eksploitasi itu terjadi? Adanya kerentanan pada perangkat atau sistem. Itu biasanya kan perangkat lunak sistem itu digunakan seringkali untuk celah keamanan yang belum diketahui atau diperbaiki. Celah ini bisa berupa kode, fitur yang salah implementasi, atau kesalahan desain yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah. Contohnya itu kayak bug di aplikasi atau serangan SQL injection seperti itu. Untuk poin kedua itu kecerobohan pengguna dalam menjaga keamanan. Itu ya bisa pengguna seringkali menjadi target serangan karena yang membuka link-link lampiran yang phishing tidak diketahui, menggunakan kata sandi yang lemah, misalkan kata sandinya tidak kuat dan cuman apa gitu, tidak memiliki verifikasi situs, contohnya login di halaman palsu seperti itu. Untuk poin yang ketiga, kurangnya pembaruan sistem atau penggunaan konfigurasi default. Ya, itu misalkan kayak sistem tidak diperbarui secara rutin, akan tetap memiliki celah keamanan yang sudah diketahui oleh penyerang. Konfigurasi default, sistem atau perangkat sering menggunakan pengaturan default dan bug. Ya, contohnya kayak server yang tidak patch dan pembaruan keamanan terbaru. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Dandi atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk slide berikutnya. Jadi selanjutnya ini nanti akan ada penjelasan tentang jenis-jenis eksploitasi keamanan. Untuk yang pertama, silahkan dilanjutkan untuk jenis dari buffer overflow dari Nisa. Waktu dan Oke, saya tempat dipersilakan. masih saya akan menjelaskan jenis buffer overflow. Buffer overflow itu keamanan yang terjadi ketika sebuah program mencoba menulis lebih banyak data ke dalam suatu buffer daripada kapasitas yang dimiliki. Biasanya ini dapat menyebabkan data yang melampaui batas buffer menimpa memori yang berdekatan, sehingga memungkinkan perilaku yang tidak terduga dalam program. Cara kerja buffer overflow itu ada yang pertama, program menyediakan buffer untuk menyimpan data sementara seperti input pengguna. Lalu penyerangan memasukkan data yang melebihi kapasitas buffer. Berikutnya, data tambahan menimpa memori terdekat, termasuk variabel penting atau alamat instruksi. Terus penyerangan dapat menyisipkan kode berbahaya ke dalam memori yang ditimpa sehingga program menjalankan kode tersebut. Tujuannya itu penyerangan dapat menjalankan kode yang diinginkan dan mendapatkan akses yang lebih tinggi pada sistem buat program menjadi crash. Oke, untuk selanjutnya silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection. SQL injection adalah serangan keamanan yang terjadi ketika penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi untuk mengakses atau merusak database. Serangan ini memanfaatkan kelemahan validasi input pada sistem. Jenis-jenis SQL injection adalah satu, klasik SQL injection. Ini menyerang langsung menyisipkan kode SQL berbahaya ke input. Terus dua, blind SQL injection. Ini menyerang tidak melihat hasil langsung, tetapi menganalisis respon aplikasi untuk menembak data. Terus yang ketiga, error based SQL injection. Penyerang memanfaatkan kesalahan dari database untuk mengungkap strukturnya. Terus yang keempat, union based SQL injection. Penyerang menggabungkan query dengan data tambahan untuk mencuri informasi. Dampak dari SQL injection adalah satu, akses data tidak sah. Data pribadi seperti informasi, penggunaan atau keuangan dan dapat dicuri.
Kedua, pengubahan atau penghapusan data. Data penting bisa diubah atau dihapus oleh penyerang. Terus yang ketiga, kompromi server. Dalam kasus serius, penyerang dapat mengambil alih kendali server database. Terus gangguan operasional, sistem dapat terganggu atau tidak berfungsi. Cara mencegah SQL injection-nya adalah validasi input, gunakan query yang aman, hak akses terbatas, gunakan firewall aplikasi web, sembunyikan pesan kesalahan. SQL injection bisa dicegah dengan memastikan input aman dan menerapkan praktik pengkodean yang baik. Oke, sudah selesai. Saya Bang Abdu untuk menjelaskan tentang SQL. Baik, untuk selanjutnya tentang phishing, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk phishing, yaitu teknik manipulasi sosial yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Cara kerja phishing itu dia melakukan pendekatan. Pelaku biasanya mengirimkan email, pesan teks, atau pesan media sosial yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Kedua, dia akan memanipulasi. Pesan tersebut dirancang untuk membuat korban merasa khawatir, penasaran, dan terburu-buru sehingga mereka akan mengklik tautan atau membuka lampiran yang berbahaya. Nah, ketiga, dia akan mengumpulkan data. Ketika korban mengklik tautan atau membuka lampiran tersebut, mereka akan diarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi mereka. Nah, contohnya, kita menerima email yang mengklaim berasal dari bank Anda, bank kita nih. Nah, email tersebut mengatakan bahwa ada masalah dengan akun Anda dan meminta Anda untuk mengklik tautan untuk memverifikasi identitas Anda. Nah, ketika kita mengklik tautan tersebut, nanti kita diarahkan ke situs web palsu yang terlihat persis seperti situs web bank yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan informasi login. Nah, kalau kita sudah memasukkan tersebut, mereka akan merekam atau mencuri identitas tersebut. Nah, jenis-jenis phishing, ada phishing email, jenis phishing yang paling umum di mana pelaku mengirimkan email palsu untuk menipu korban. Terus phishing, yang kedua phishing melalui pesan teks. Nah, ketiga phishing, untuk yang jenis ketiga itu melalui panggilan telepon. Nah, terus yang keempat itu whiling, phishing yang akan menargetkan individu dalam organisasi. Demikian untuk penjelasan tentang phishing. Selanjutnya adalah jenis eksploitasi keamanan tentang privilege escalation. Privilege escalation adalah proses di mana seorang pengguna atau program mendapatkan hak akses yang lebih tinggi daripada yang seharusnya dimiliki. Jenis-jenis privilege escalation itu ada dua. Yang satu adalah horizontal, yaitu akses data atau hak pengguna lain yang setara. Kemudian ada vertikal, yaitu akses ke level yang lebih tinggi, seperti yang ada di contoh. Misalnya dari user bisa ke admin. Cara kerja privilege escalation yaitu ada tiga. Yang pertama adalah kerentanan, memanfaatkan bug atau kelemahan dalam sistem. Kemudian ada kesalahan konfigurasi, pengaturan sistem yang salah memberikan akses berlebih. Selanjutnya adalah script atau program berbahaya, malware yang dirancang untuk meningkatkan hak akses. Contohnya adalah Trojan Horse yang mengeksploitasi sistem. Ya, di sini contoh eksploitasi keamanan yang pernah terjadi di sini ada keterangan WannaCry ransomware tahun 2017. Jadi ransomware WannaCry adalah malicious software yang menargetkan pengguna sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data korban. Jadi di sini kronologi pada 12 Mei tahun 2017, WannaCry ransomware menyebar cepat memanfaatkan kerentanan SMB-v1 di Windows, menginskripsi file korban dan meminta tebusan Bitcoin. Serangan ini
menginfeksi ratusan ribu perangkat di lebih dari 150 negara, termasuk rumah sakit dan institusi pemerintah. Dengan dampak besar pada NHS Inggris, penyebarannya berhenti setelah peneliti Marcus Hutchins menemukan kill switch berupa domain tersembunyi dalam kode Microsoft. Apa sih ini? Microsoft segera merilis patch darurat dan serangan ini mendorong kesadaran pentingnya pembaruan sistem dan keamanan cyber di global. Mengapa WannaCry berbahaya? Jadi di sini ada kerugian besar, korban bisa kehilangan data penting yang tidak dapat dipulihkan. Ada gangguan bisnis, perusahaan dan organisasi bisa mengalami gangguan operasional yang parah dan reputasi rusak. Serangan ini bisa merusak reputasi suatu perusahaan atau lembaga. Nah, di sini bagaimana sih cara mencegahnya? Di antara lainnya ada selalu update, terus buat cadangan, hati-hati email, maksudnya jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan, gunakan antivirus. Jadi di sini kesimpulannya, serangan WannaCry adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ancaman cyber semakin canggih sehingga kita perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan data dengan mengikuti tips di atas. Kita bisa meminimalkan risiko terkena serangan ransomware. Ya, sekian segitu aja. Ya, dilanjut. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pencegahan, silakan. Langkah-langkah pencegahan, audit keamanan secara berkala, mengidentifikasi kerentanan sebelum peretas melakukannya. Jadi itu secara rutin memeriksa sistem untuk mencari celah atau masalah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas sebelumnya mereka menyadarinya. Terus yang kedua, pembaruan sistem, install patch keamanan terbaru untuk menutup celah. Jadi memastikan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru supaya celah yang bisa dieksploitasi oleh peretas bisa segera ditutup. Terus yang ketiga, validasi input, memastikan data yang dimasukkan ke aplikasi atau sistem sudah diperiksa dengan baik agar tidak ada data berbahaya yang bisa merusak atau membahayakan sistem. Yang keempat, enkripsi data. Mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus, agar data tetap aman meskipun jatuh ke tangan yang salah. Terus yang kelima, edukasi penggunaan. Mengajarkan pengguna bagaimana mengenali ancaman siber seperti email palsu atau bisa dibilang phishing agar mereka tidak terjebak dan membahayakan sistem. Baik, terima kasih. Jadi, itulah yang bisa kami jelaskan. Pada kesimpulannya, eksploitasi keamanan itu merupakan ancaman nyata yang terus berkembang. Upaya preventif lebih efektif daripada mengatasi kerugian setelah serangan. Kesadaran, pelatihan, dan penggunaan teknologi adalah kunci untuk mengurangi resiko. Jadi kesimpulan-kesimpulan tersebut bisa kita ambil bahwasannya yang pertama memang penting, keamanan sistem itu sangat penting untuk kita kita lakukan ya. Eksploitasi keamanan menunjukkan bahwasanya setiap sistem, setiap perangkat ataupun jaringan itu memiliki potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ya menjaga keamanan adalah prioritas utama kita. Jadi kesimpulannya keamanan ini tidak pernah selesai. Ini adalah proses yang terus berkelanjutan. Baik itu dari organisasi dan individu, kita semua harus proaktif dalam menghadapi ancaman-ancaman dengan strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Jadi ya itulah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami eh, jelaskan untuk eksploitasi keamanan. Semoga dengan apa apa yang kita sampaikan di sini ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahannya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.